bisa berjumpa dengan Anda secara onsite. Saya juga ingin menyapa Anda yang beribadah secara live streaming. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam, saya rindu untuk kita sama-sama merenungkan katekismus reformasi di minggu yang 47. Saya akan bertanya pada Anda dan Anda menjawab bersama dengan saya. Apakah perjamuan kudus menambahkan sesuatu pada karya penebusan Kristus? Tidak, karena Kristus sudah mati sekali untuk semuanya. Perjamuan kudus Tuhan adalah perjamuan perjanjian yang merayakan karya penebusan Kristus. Juga sarana yang menguatkan iman ketika kita memandang kepadanya dan merasakan terlebih dahulu tentang perjamuan yang akan datang. Tetapi orang-orang yang ikut makan dan minum dengan hati yang tidak bertobat akan mendatangkan hukuman bagi diri mereka sendiri. Kita baca sekali lagi dari 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen berpikir, bahkan kita, untuk mengambil perjamuan kudus, kita berpikir harus layak dulu. Sehingga banyak orang akhirnya berusaha sedemikian rupa untuk membuat dirinya layak. Ketika saya berbicara seperti ini, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya, kalau boleh jujur, kita yang ada dalam ruangan ini, yang Anda melihat secara online, bahkan saya tidak sanggup untuk layak di hadapan Tuhan, saudara. Kita nggak sanggup layak dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk layak di hadapan Tuhan. Dan akhirnya banyak orang Kristen terjebak di dalam kesombongan rohani karena merasa dirinya sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya orang yang merasa layak justru dia tidak layak. Orang yang merasa tidak layak, justru dialah orang yang layak. Nah, mungkin Anda bertanya, lantas bagaimana standar kelayakan itu? Jawabannya adalah, kelayakan orang yang mengambil perjamuan kudus, dia perlu memiliki kesadaran betapa berdosanya dia di hadapan Allah. Dan betapa dia membutuhkan juru selamat itu yang terus memampukan dan menolong dia. Kita perlu ingat bahwa karya penebusan Kristus itu sudah sempurna di kayu salib. Tidak bisa ditambahkan atau dikurangi dengan perbuatan kita. Bahkan dengan sakramen perjamuan kudus. Kita perlu paham bahwa sakramen perjamuan bukanlah sarana pembenaran atau pengampunan dosa bagi orang-orang yang belum percaya. Karena perjamuan kudus tidak ditujukan untuk orang yang tidak percaya kepada karya penebusan Kristus. Tetapi ditujukan untuk orang-orang percaya seperti Anda dan saya di tempat ini. Amin. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana buat orang percaya untuk merenungkan karya penebusan Kristus yang sudah sempurna di kayu salib. Dan melalui sakramen perjamuan kudus atau sakramen apapun, kita diingatkan bahwa hubungan kita yang sebelumnya telah rusak, kini kembali dipulihkan dengan Allah. Karena semakin jelas pemahaman tentang Kristus melalui karya penebusannya, maka inilah yang membuat kita untuk terus bertobat setiap waktu. Saudara yang percaya katakan amin. Dan membuat sadar bahwa kita telah ditebus secara lunas karena Dia sudah menjadi imam besar agung dan pengantara yang kekal buat kita semua. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Mari sejenak tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Di momen ini kita semua bisa mengucap syukur dan mungkin juga bertobat. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau telah mengirimkan putra tunggal-Mu Tuhan. Sehingga kami yang mestinya binasa, kini kami
beroleh hidup yang kekal Tuhan. Pada hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami menggunakan kekuatan diri kami sendiri untuk kami hidup benar, hidup kudus. Tapi biarlah hari ini Tuhan, setiap kami diingatkan bahwa kami perlu anugerah-Mu. Kami perlu Roh Kudus yang terus memampukan kami Tuhan untuk hari lepas hari hidup makin serupa dengan Kristus. Kami mau serahkan iman kami dan pengharapan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.